Awal mula, ketika internet baru kenal sosial, sebelum kamu bisa ngepost story sambil rebahan, dunia digital awalnya bener-bener basic. Tahun-tahun 1978, sistem yang disebut Bulletin Board System atau BBS muncul sebagai tempat orang ngobrol secara daring, lewat komputer yang terhubung modem telepon. Walau tampilannya cuma teks dan lambat banget, BBS jadi cikal bakal interaksi sosial di dunia maya. Ini kayak versi purba dari comment section zaman sekarang, gak ada emoji, tapi tetap ramai. Munculnya email dan chatroom, cikal bakal koneksi personal tahun-tahun 1980-an hingga 90-an. Email mulai populer dan jadi cara orang berkomunikasi cepat dan personal. Lalu muncul layanan chat kayak IRC dan AOL yang bikin pengguna bisa ngobrol langsung dalam grup atau privat. Menurut Bill Gates, pendiri Microsoft, internet akan menjadi pasar besar di mana setiap orang bisa berinteraksi dan bertukar informasi. Dan itu terbukti banget saat semua orang mulai punya akun email dan login ke ruang obrolan virtual. Friendster, pelopor dunia pertemanan digital tahun-tahun 2002, dunia dikenalkan pada Friendster, platform yang pertama kali ngenalin konsep jaringan pertemanan online. Di sini, kamu bisa punya profil, pasang foto, dan nambah teman, konsep yang sekarang udah jadi standar semua platform. Friendster sempat viral di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tapi sayangnya kalah di performa. Banyak yang bilang, kalau server Friendster lebih stabil, mungkin sekarang kita nggak kenal Facebook. MySpace, panggung anak muda dan musisi indie. Setelah Friendster, datanglah MySpace tahun 2003, tempat buat pamer selera musik dan desain profil yang super kreatif. Kamu bisa pasang lagu favorit, edit HTML buat profil, bahkan bikin blog pribadi langsung dari akunmu. MySpace juga berjasa dalam ngasih spotlight ke musisi indie yang akhirnya tenar, kayak Arctic Monkeys. Bahkan Barack Obama pernah bilang, media sosial punya kekuatan buat membentuk opini dan masa depan pemuda. Facebook, saat dunia mulai terkoneksi global. Tahun-tahun 2004, Mark Zuckerberg menciptakan Facebook dari kamar asramanya di Harvard. Awalnya cuma buat mahasiswa kampus elite, tapi cepat banget berkembang ke seluruh dunia. Facebook ngenalin fitur status, album foto, dan wall post. Semua hal yang sekarang udah jadi hal biasa banget, kata Mark sendiri. Tujuan kami selalu membuat dunia lebih terbuka dan terhubung. YouTube, lahirnya era konten video. YouTube muncul tahun 2005 sebagai tempat orang upload video apapun, dari yang absurd sampai inspiratif. Awalnya cuma iseng, tapi dengan cepat berubah jadi platform raksasa hiburan global. Salah satu pendirinya, Steve Chen, bilang, "Kami ingin orang bisa berbagi momen seperti mereka melihatnya sendiri, dan ternyata kita semua suka banget jadi penonton kehidupan orang lain." Twitter, ketika 140 karakter bisa mengubah dunia. Tahun-tahun 2006, Twitter datang dengan konsep singkat, padat, berisi, kamu cuma punya 140 karakter buat bilang sesuatu, tapi justru di situ letak kekuatannya. Banyak gerakan besar lahir dari Twitter, dari Arab Spring sampai Black Lives Matter. Alan Mossel, pemilik terbaru Twitter, bilang, Twitter adalah alun-alun digital global. LinkedIn, media sosialnya orang serius. Tahun-tahun 2003 juga lahir LinkedIn, meski baru meledak belakangan ini sebagai platform profesional. Bukan tempat buat pamer makanan, tapi buat pamer skill dan pencapaian kerja. LinkedIn jadi contoh, kalau media sosial nggak harus selalu lucu dan santai, kadang serius juga penting, kata Reid Hoffman. Pendirinya, kesuksesan adalah jaringan yang tepat di waktu yang tepat. Instagram, visual adalah segalanya.
Tahun-tahun 2010, Instagram resmi rilis dan langsung jadi tren. Dengan filter keren dan tampilan minimalis, orang bisa bikin hidup mereka kelihatan estetik banget. Kata Kevin Strom, co-founder Instagram, orang-orang ingin cerita mereka ditampilkan secara visual. Dan emang benar, kita semua mendadak jadi fotografer dadakan di era ini. Snapchat, semua momen gak harus abadi. Tahun-tahun 2011, Snapchat ngenalin fitur yang beda, pesan dan story yang hilang dalam waktu tertentu. Ini kayak bilang, gak semua harus disimpan, kadang cukup dilihat dan lewat. Snapchat jadi revolusi karena ngenalin konsep FOMO dan spontanitas. Evan Spiegel, CEO-nya, bilang, privasi dan kontrol itu penting dalam kehidupan digital. TikTok, konten singkat yang super nempel tahun 2018. TikTok datang dan langsung ngegeger. Tenang ngegeger. Banyak kreator yang lahir dari TikTok dan karirnya langsung melejit. Gary Vaynerchuk, pakar marketing digital, bilang, TikTok itu kayak MTV generasi ini, beda banget, tapi punya dampak gada. Reddit dan Discord, komunitas digital yang niche tapi solid. Reddit dan Discord mungkin gak sepopuler TikTok, tapi dua-duanya jadi rumah bagi komunitas yang solid dan passionate. Di Reddit, kamu bisa nemu diskusi serius atau meme absurd dalam satu forum. Discord lahir dari dunia game, tapi sekarang jadi tempat ngumpulnya banyak komunitas, dari K-pop sampai AI. Kedua platform ini buktiin bahwa media sosial bukan cuma soal followers, tapi soal rasa belong. Peran algoritma, otak dibalik semua feed. Seiring makin banyaknya konten, muncullah algoritma. Semacam AI yang ngatur apa yang kamu lihat. Mereka ngerti banget kamu suka apa, bahkan sebelum kamu sadar sendiri. Meski keren, algoritma juga punya sisi gelap, karena bisa bikin kita terjebak dalam echo chamber. Edward Snowden pernah bilang, kita hidup di era di mana teknologi tahu lebih banyak soal kita dibanding keluarga sendiri. Media sosial dan aktivisme, suara digital yang nyata. Media sosial juga jadi alat ampuh buat gerakan sosial dan politik. Dari demo di jalanan yang direncanakan lewat grup Facebook sampai petisi yang viral lewat thread Twitter, semua bisa dimulai dari satu post. Malala Yousafzai bilang, satu buku, satu pena, satu anak, dan satu media sosial bisa mengubah dunia. Itu beneran terjadi. Banyak gerakan global bermula dari layar HP. Era influencer dan personal branding zaman sekarang, semua orang bisa jadi influencer dalam skala masing-masing. Entah punya 10.000 atau 100 pengikut, kamu tetap bisa jadi orang yang memengaruhi opini. Gary V pernah bilang, kita semua adalah media, kita semua adalah brand. Di era ini, akun medsos kamu lebih dari sekadar profil, itu cerminan dirimu di dunia digital. Media sosial sebagai mesin bisnis dan ekonomi. Platform sosial sekarang jadi tempat transaksi, promosi, bahkan tempat kerja itu sendiri. Dari jualan online sampai freelance, semua bisa dimulai dari bio akun dan link di bio. Mark Cuban, miliarder teknologi, pernah bilang, jika kamu nggak memanfaatkan media sosial untuk bisnis, kamu bakal ketinggalan jauh. Jadi ya, scrolling itu kadang juga strategi. Masa depan media sosial, metaverse dan realitas baru ke depannya, media sosial mungkin bakal pindah ke ruang virtual. Facebook bahkan udah ganti nama jadi Meta dengan ambisi menciptakan dunia virtual bernama Metaverse. Meski masih awal banget, masa depan ini udah kelihatan di horizon. Kata Mark Zuckerberg, Metaverse adalah babak berikutnya dalam evolusi internet.
Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah ini? Sejarah media sosial ngajarin kita satu hal penting, teknologi berubah. Tetapi kebutuhan buat terhubung tetap sama, dari BBS sampai TikTok, esensinya tetap, manusia pengen didengar, dilihat dan merasa punya tempat. Setiap platform lahir karena ada kebutuhan unik di masanya. Tapi hanya yang bisa adaptasi dan bikin pengguna merasa relevan yang bertahan. Media sosial juga refleksi dari perkembangan cara pikir dan interaksi manusia. Dari sekadar chatting sampai membentuk gerakan global. Semuanya terjadi lewat satu klik. Akhirnya, kita bukan cuma penonton sejarah media sosial, tapi juga penulisnya. Setiap post yang kamu buat, setiap story yang kamu buat, adalah bagian dari bab baru di dunia digital yang terus bergerak.